Kemarin kita sempat bahas yang Pro, nah nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas yang basic, Infinix Note 50. Nah, jadi ini dibanding versi yang Pro, memang cukup ada beberapa perbedaan spek yang signifikan. Nah, di sini juga gue mau ngejelasin kira-kira apa aja upgrade dari Note 40 ke Note 50 ini ya. Soalnya teman-teman di Instagram banyak yang nge-DM nih. Kira-kira worth it nggak gitu upgrade dari Note 40 ke Note 50. Nah, nanti gue bakal jelasin apa aja upgrade-nya dan apa aja yang di downgrade. Soalnya ternyata ada beberapa spek yang emang di downgrade dibanding dari Note 40 yang kemarin gitu. Tapi ya nanti kalian lihat aja ya. Oke, ini langsung aja kita unboxing aja. Meskipun sebenarnya agak telat sini unboxingnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Seperti biasa di sini kita dapat MagPad wireless charger yang bentuknya gua rasa kalian udah tahu lah ya. Dia tuh wireless charger yang bentuknya bulat. Nah, kayak gini. Jadi ini nanti tuh tinggal ditempel aja ke bagian back cover HP-nya gitu. Jadi nanti dia bakal nempel kayak gitu. Kayak gini ya, teman-teman tuh. Di sini di bawah tuh ada port USB-C-nya buat ngecas. Buat ngecas atau emang dia tuh kalau nggak salah emang harus nyolok terus kalau nggak salah ya. Dan di sini ada logo Infinix kayak gitu. Ini cukup mewah tampilannya. Oke, terus ini langsung aja kita buka aja boxnya. Tapi sebelum itu kita lihat ada apa aja yang ada di tulisan boxnya nih. Di sini ada Infinix AI yang mana dia emang cukup mengunggulkan sisi AI-nya yang udah ditandem sama DeepSeek R1 ya, yang katanya sih itu jauh lebih bagus. Terus sekarang dia udah nggak mau Mobile Legend, sekarang sama HOK nih ya, meskipun gua nggak terlalu main gamenya sih ya, tapi nanti di tes gaming kita bakal cobain main gamenya. 5000 dolar mAh, 45 watt plus 30 watt wireless charger. Di bagian belakang di sini ada rincian spek singkatnya, Ultra Resilient Armor Alloy yang mana ini untuk frame metalnya, terus 50 megapiksel untuk OIS. Udah OIS ternyata ya. 2 speaker yang ditandem sama JBL, terus 144 Hz AMOLED, MediaTek Helio G100 yang mana ini kalian jangan sampai bosan ya. Karena gue yakin HP-HP Transsion kedepannya bakal banyak yang pakai chipset ini. Transsion pokoknya udah nyetok segudang kayaknya Helio G100. Oke, langsung aja ini kita buka aja. Nah, di sini kita langsung ketemu sama unitnya yang mana ini unitnya kita taruh sini aja dulu ya. Kita pengen lihat lagi untuk isi boxnya harusnya standar sih ya. Di sini ada softcase, ternyata kita dapat softcase bukan hardcase. Soalnya di varian yang Pro kita dapatnya hardcase ya, agak beda sebenarnya nih. Terus di sini ada petunjuk pengguna, dapat kartu perdana smartfriend. Di sini ada SVIP card yang mana ini fungsinya cukup banyak ya teman-teman. Jadi buat yang belum tahu, teman-teman boleh baca tulisan di samping ini. Jadi benefitnya lumayan banyak untuk premium service, contohnya kayak ada diskon, terus ada gratis antar jemput, dan masih banyak lagi ya teman-teman, boleh baca aja di sebelah sini tulisannya. Terus di sini kita dapat kabel USB-C dan kepala charger yang pastinya udah 45 watt. Nah, terakhir di sini nggak ketinggalan sama SIM ejector. Oke, untuk isi boxnya sebenarnya itu aja sih ya teman-teman. Di sini sebentar ya, kita rapihin dulu nih biar nggak berantakan. Oke, ini langsung aja kita bahas buat unitnya. Di sini langsung kita tarik kayak ke atas. Oke, di sini gue dapet yang varian warna titanium grey. Kalau yang Pro kemarin gue ambil yang warna ungu ya. Purple itu varian warnanya apa sih lupa. Pokoknya ada warna grey sama warna purple, warna ungu. Ada satu lagi kalau nggak salah warna apa lupa. Tapi kalau nggak salah tuh ada yang varian Racing Edition ya. Tapi gue belum nemu di marketplace dia dijualnya kapan nggak tahu ya. Tapi yang Racing Edition itu cukup menarik juga sih, warnanya bagus. Terus dia ada pola ala-ala BMW-nya gitu ya. Nah, jadi si wireless charger-nya itu ya kurang lebih kayak gini cara penggunaannya. Nah, dia langsung tapi nggak begitu nempel. Oh, sorry, kebalik ternyata. Jadi begini ya, tinggal tempel dan ini tetap kita harus nyolok. Jadi bukan kayak semacam power bank ya. Ini tetap harus nyolok ke colokan terus USB-C gitu, nyolok. Kayak gitu. Dan untuk warnanya sih sebenarnya gue lebih suka yang ungu ya. Yang Pro tuh kemarin gue beli yang ungu ini. Ya tapi ini soal selera aja sih ya. Kalian lebih suka yang ungu atau yang grey nih, coba komen di bawah ya. Terus untuk perbedaannya, nah di bagian desain kamera kalian lihat deh, ada perbedaan ya, jelas perbedaannya.
Di varian yang Pro dia ada lebihan dikit, di sini ada tulisan 108 megapiksel OIS. Nih kecil banget tulisannya. Nah, tapi untuk desain kameranya ini gue yakin teman-teman banyak yang nggak suka nih. Soalnya jujur gue sendiri emang kurang srek sama desain kameranya, karena sejauh ini desain kamera Infinix yang paling bagus tuh masih dipegang sama si Infinix Hot 50 Pro. Ini salah satu kamera yang menurut gue lumayan bagus yang pernah dibikin sama Infinix sejauh ini. Soalnya beberapa seri dari HP Infinix desain kamera menurut gue agak kurang bagus, tapi yang ini menurut gue masih cukup bagus gitu. Tapi entah kenapa si Infinix tuh kayaknya pengen banget explore desain kamera yang aneh-aneh gitu. Ya jadilah begini gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi setelah ngeliat langsung begini sih, ini lumayan ya oke lah. Apalagi bodinya kan dia udah ini ya metal frame-nya. Untuk bodi belakangnya sih bukan metal ya, jadi yang metal tuh bener-bener cuma frame-nya aja, tapi ini pas digenggam berasa feel mewah, kokohnya tuh berasa banget memang. Oke, di sini ada logo Infinix, terus di bagian atas ini sebenarnya dia cuma ada 2 kamera. Data yang gue dapet tuh ada kamera 50 megapiksel OIS sama 2 megapiksel makro, yang satunya lagi mungkin lensa depth atau AI lens. Dan ini untuk aktif halo lighting-nya yang nanti bakal kita cobain. Jadi itu kurang lebih ya untuk nampilin notif atau pas ngecas nanti dia bakal nyala. Di bagian bawah sini kita lihat ada port USB-C, ada mikrofon, speaker, sama SIM tray. Di bagian atas ada speaker lagi, dia kan udah 2 speaker yang ditanam sama JBL, ada sensor infrared sama mikrofon. Di sebelah kirinya dia bersih, nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan dia ada tombol power sama tombol volume. Oke, itu aja untuk kesan pertama gue buat HP ini sih. Ya emang HP-nya lumayan enak dipegang, berasa kokoh, berasa kuat, meskipun desain kameranya gue agak kurang srek gitu ya. Kayak gitu sih. Oke, ini udah gue nyalain HP-nya, udah sempat gue setting-setting dan udah setup juga. Ini gue mau cobain untuk fingerprint-nya. Nah, lihat. Set. Nah, cepet banget ya responnya. Jadi nggak ada masalah buat fingerprint-nya, dan gue ada yang kelupaan. Si SIM tray-nya itu kalau nggak salah dia nggak nawarin micro SD deh. Tuh ya. Jadi dia bener-bener cuma slot SIM 2 sama SIM satunya aja. Nah, SIM 1, SIM 2. Jadi dia nggak nawarin slot micro SD, jadi teman-teman harus puas sama memori 256 GB-nya nih. Soalnya dia cuma ada satu varian memori, 8256 aja. Harusnya mah cukup lah ya, tapi ya tergantung kebutuhan masing-masing sih. Buat skor Antutu, ya kurang lebih Helio G100 sama Helio G99 itu kurang lebih sama sebenarnya ya. Itu 2 chipset yang sebenarnya cuma upgrade kecil. Jadi Helio G100 itu sekarang dia bisa support kamera sampai 200 megapiksel. Tapi ya nyatanya HP dengan Helio G100 sejauh ini belum ada kan yang bisa sampai, maksudnya nawarin kamera segede itu. Dan kayaknya buat apa juga gitu kan. Jadi mungkin kayaknya itu cuma buat rebranding aja ya. Jadi biar teman-teman nggak bosan ngelihat angka G99 sekarang jadi G100 gitu ya. Biar nggak bosan aja kali gitu. Terus kita lihat untuk settingannya di sini udah terlihat beda banget ya untuk settingannya. Teman-teman lihat di sini. Sebentar ya, ini kurang fokus. Nah, jadi untuk SOS 15 ini dia udah Android 15 basisnya. Jadi emang cukup banyak perbedaan, mulai dari UI, fontnya juga udah berubah. Terus fitur-fiturnya juga yang pasti makin mantep untuk AI-nya khususnya gitu. Di sini bisa lihat ya SOS 15 untuk CPU-nya Helio G100, RAM-nya 8GB, kamera belakang 50 megapiksel OIS plus 2 megapiksel. Jadi kamera satunya lagi emang nggak dikasih tahu, kayaknya sih cuma pelengkap kayak AI lens ya. Kamera depannya 13 megapiksel, baterai 5200 mAh, screen-nya Full HD+. Oke, Android-nya versi 15. Di sini kita lihat juga ada fitur Infinix AI ini yang nanti gue pengen bahas di video terpisah aja. Kayaknya banyak yang bisa kita explore di sini. Ada Volax Voice, Volax Smart Touch, Call Assistant, Translation Assistant, Social Assistant. Banyak banget di sini yang ini bener-bener menarik banget buat kita bahas nih. Ada AI Wallpaper Generator. Circle to Search ya, teman-teman pasti udah tahu ya fitur-fitur ini. Nanti kita bakal lebih bahas lebih banyak lagi ya. Terus di sini juga ada notifikasi. Kok notifikasi? Sorry. Special function maksudnya. Kok jadi notifikasi?
Ya, di sini Infinix masih ngebawa fitur-fitur yang sangat bermanfaat. Di sini ada dynamic bar, ini tuh kayak dynamic island-nya si iPhone ya. Ada floating windows ini yang sangat berguna banget buat teman-teman yang mungkin suka multitasking gitu ya. Split screen, smart panel, game mode, smart hub, kids mode. Oke. Dan di sini juga ada aktif halo lighting yang mana dia bakal nyala kalau misalkan ada notifikasi, ada ngecas, ada telepon masuk gitu ya. Dan sayangnya di sini kita nggak bisa custom warna nih, nggak tahu kenapa ya. Soalnya di Infinix Note 40 yang tahun lalu itu bisa kita kita custom warnanya gitu. Nah ini ada Infinix Note 40S ya teman-teman. Ini gue masih megang. Kita lihat ya untuk di settingannya. Di aktif hello lightingnya itu kita bisa custom warnanya. Tuh kayak gini. Custom warnanya, terus kita bisa si nyalanya itu bisa kita atur lah ya stylenya. Tapi sayangnya di sini nggak ada gitu, jadi kita harus puas dengan warna yang ada gitu. Katanya sih RGB gitu ya, tapi ini kita cobain. Nah ini gue udah ambil power bank, coba kita cas. Nah kayak begini dia nyalanya tuh, muter-muter begitu warnanya. Jadi nggak kayak yang seri sebelumnya yang warnanya bisa kita custom. Jadi ini kita cuma bisa nampilin warna kayak gini. Soalnya ini udah gue ekspor, nggak ada gitu untuk ganti-ganti warnanya. Jadi emang bener-bener begini doang dia. Oke, tapi ini nice ya, warnanya bagus gitu ya tuh. Ya cukup, inilah inovasi yang cukup lumayan lah ini dari Infinix. Next kita yang pasti mau bahas kameranya nih. Untuk kameranya dia 50 megapiksel dan 2 megapiksel makro. Di sini ada AI cam, ada portrait, ada super night. Di more-nya kita lihat ada apa aja nih. Lumayan banyak. Sebenarnya kayak biasa ya. Di sini fitur-fiturnya lumayan membantu semua sebenarnya. Slow motion, time lapse, dual video, ada mode pro, panorama, super makro. Jadi makronya ada di sini. Ya meskipun cuma 2 megapiksel, tapi ya ini buat seru-seruan aja lah ya. Meskipun kayaknya kalian jarang pakai nggak sih lensa makro itu. Dan untuk videonya di sini dia bisa rekam 1080p, 60 fps, 30 fps dan 2K-nya di 30 fps. Kayak gitu teman-teman. Dan untuk 720p-nya di 30 fps saja. Di sini juga ada fitur Ultra Steady ya, teman-teman tuh. Ultra Steady biar rekamannya makin stabil lagi. Tapi Ultra Steady-nya dia cuma aktif di 1080p, 30 fps. Oh ya, betul. Jadi si Ultra Steady-nya dia cuma aktif di 1080p, 30 fps saja. Sayang banget ya, soalnya di Infinix Note 50 yang Pro, Ultra Steady-nya dia bisa di 60 fps juga loh, di 1080p ya. Tapi yang di 2K-nya emang nggak bisa. Oke, itu salah satu perbedaannya berarti ya. Terus untuk vlog ya, teman-teman pasti udah tahu lah ya, ini untuk seru-seruan juga ya. Jadi sini udah banyak template yang bisa kita pilih. Terus kita mau lihat buat buat kamera depan di sini videonya bisa rekam di resolusi yang sama 1080p-nya 30 sampai 60 fps dan 2K-nya di 30 fps. Oke, nih coba kita mau foto ini. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Buat beberapa hasil fotonya kalian bisa lihat ya. Sorry ya, belum begitu banyak untuk ambil sampel fotonya nanti di video review, atau nanti kalian boleh cek aja di Instagram kita di epiclopedia.id. Nanti gue mau compare hasil foto sama Infinix Note 50 yang Pro. Kira-kira bagusan mana nih hasil fotonya gitu. Tapi yang pasti di sini nggak ada lensa ultrawide ya, yang sini ada. Perbedaannya itu. Nah, sekarang buat teman-teman yang penasaran apa sih bedanya Infinix Note 50 sama Note 40? Kira-kira kalau misalkan kita upgrade itu worth it apa enggak gitu. Nah, jadi untuk perbedaannya sendiri ya kurang lebih kayak gini ya, teman-teman, untuk perbedaannya. Yang pertama yang pasti dia punya IP64. Nah, sebelumnya tuh cuma IP53 atau 54 kalau nggak salah ya. Terus frame-nya metal dan dia juga udah pakai Helio G100 meskipun ini peningkatannya enggak yang terlalu signifikan ya.
Terus kameranya udah OIS, yang sebelumnya belum ada OIS-nya. Baterainya meningkat jadi 5200 mAh, terus wireless charging-nya juga meningkat jadi 30 watt. Untuk chargernya sama-sama di 45 watt ya. Nah, tapi ada beberapa yang di downgrade. Kamera utamanya itu dari 108 megapiksel turun jadi 50 megapiksel. Nah, terus untuk kamera depan juga turun nih. Dari 32 megapiksel turun jadi 13 megapiksel ya. Jadi kurang lebih memang ada upgrade sama downgrade-nya gitu ya. Tapi ya lebih banyak upgrade-nya pastinya. Jadi buat teman-teman yang bingung, kira-kira upgrade dari Note 40 ke 50 worth it apa enggak? Ya jawaban gue sih worth it banget gitu ya. Tapi lebih worth it lagi ya nabung dikit lagi bisa kalian dapetin yang Pro. Yang Pro ini ya jelas lebih bagus, namanya juga Pro ya. Kameranya ada ultra wide, terus untuk chargernya 90 watt gitu ya. Jadi ini lebih mantap sebenarnya yang Pro. Terus ya untuk fitur-fitur lainnya nanti kita bakal bahas lebih banyak deh ya, kira-kira apa perbedaan dari kedua HP nih, kayak gitu. Di sini ya singkat aja teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi seputar HP ini, silakan kalian coba tanya aja. Nanti kita bakal bahas lebih lengkap lagi ya. Jadi kalian tunggu aja buat video review sama video tes gamingnya ya. Jadi teman-teman juga boleh request kira-kira enaknya main game apa nih kita. Oke, jadi thank you banget ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.